Sidang sengketa hasil pemilu presiden segera digelar di Mahkamah Konstitusi. Segala perdebatan mengenai dalil permohonan akan diuji di ruang sidang. Objektivitas dan independensi hakim konstitusi diyakini bakal menjadi solusi. Sikap negarawan mempercayai hakim konstitusi telah diutarakan. Imbauan kepada pendukung untuk tidak melakukan aksi juga patut diapresiasi. Komitmen para elit harus tetap terjaga. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi harus diterima oleh semua pihak. Lantas, bagaimana peluang gugatan dan strategi para pihak dalam persidangan nanti? Bagaimana pula potensi aksi massa dan tekanan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi? Saudara, bersama saya Budiman Tanrojo, inilah Satu Meja The Forum antara dalang rusuh dan sidang MK. Pemilu 17 April telah dilangsungkan dengan mulus. Hampir 180 juta penduduk Indonesia telah menggunakan hak pilihnya. KPU pun telah mengumumkan hasil pemilu itu. Namun legitimasi konstitusional bagi calon presiden masih harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang segera akan digelar pekan-pekan ini. Di sela-sela itu kerusuhan pun terjadi di sebagian tempat di Jakarta. Tema malam ini adalah antara dalang rusuh dan sidang MK. Telah menghadirkan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Malam Usman. Di sebelah kanan ada Bang Supratman Andi Aktas. Malam. Dari Jurkamnas BPN Prabowo Sandi. Di sebelah kiri saya ada mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Mauraras Sihaan. Malam. Mauraras. Lalu ada Pak Ahmad Basarah dari TKN Jokowi Ma'ruf. Dan di ujung sebelah kiri ada Bang Joni Plate, Wakil Ketua TKN Jokowi Ma'ruf. Saya juga sebenarnya sudah mengundang tim hukum dari Prabowo Sandi, Denny Indrayana. Tapi 10 menit yang lalu Denny Indrayana membatalkan untuk hadir di Kompas TV karena ada rapat. Tapi kami tetap akan mencoba menghubungi Denny apakah by Skype atau melalui telepon untuk meminta opini dari Denny Indrayana. Sebelum kita memulai diskusi, kita coba dengar pandangan-pandangan para tokoh soal akan digelarnya sidang Mahkamah Konstitusi. Tetap para aparat keamanan kita siapkan ya untuk tetap melakukan kesiagaan penuh ya untuk menjaga keamanan ibu kota dan juga keamanan kota-kota lain yang memang ada indikasi pengerahan massa. Tapi kami juga menghimbau kepada teman-teman kontestan yang ada niat untuk mengerahkan massa, janganlah ya dilakukan. Karena apa? Proses hukum kan sedang berjalan. Proses yang sangat elegan, ya, proses yang sangat terhormat, bermartabat, biarnya berjalan dulu.
saudara-saudara sekalian, kami memutuskan untuk menyerahkan melalui jalur hukum dan jalur konstitusi. Karena itu, saya dan saudara Sandiaga Uno memohon pendukung-pendukung kami tidak perlu untuk berbondong-bondong hadir di lingkungan MK pada hari-hari yang mendatang. Pak Pratman, apakah pidato melalui video dari Pak Prabowo sebagai respon dari pernyataan Menko Polhukam Pak Wiranto? Pertama saya ingin menggambarkan begini, Pak Prabowo itu kan sosok yang kita sudah kenal sebagai seorang tokoh nasional kita. Oke. Dan beliau itu sudah memberi pelajaran tentang bagaimana cara berdemokrasi yang indah. Jadi ini bukan pertama kali. Jadi saya bahkan kita ingat di tahun 2014 pada saat Pak Jokowi dilantik, Pak Prabowo datang dengan segala rasa hormatnya bahwa ini adalah sebuah keputusan yang telah diambil oleh rakyat dan beliau hadir pada saat pelantikan. Jadi kalau beliau menyatakan itu dari dulu pun saya berkeyakinan bahwa pada akhirnya dengan segala ketokohan yang beliau miliki sebagai seorang negarawan, pasti Pak Prabowo akan selalu menempuh cara-cara yang konstitusional. Itu yang pertama. Tetapi soal himbauan yang kedua, yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian kita berpikir bahwa hasil pemilu ini itu akan memberi dampak yang cukup baik dan positif di tingkat masyarakat. Itu kan yang paling penting. Nah, kalau kemudian demi kepentingan bangsa dan negara, Pak Prabowo selalu katakan apapun beliau akan lakukan. Itu prinsipnya bahwa dia berdiri di jajaran barisan merah putih, NKRI itu harga mati, nggak ada urusan dengan yang lain. Dan itu sikap politik yang dari dahulu itu selalu dibangun. Kalau kemudian ada pernyataan-pernyataan, itu kan bagian dari dinamika politik saja. Dan yang paling penting adalah konsistensi kita, baik dari pihak teman-teman dari TKN maupun dari BPN, bahwa semua konsentrasi yang kita lakukan sekarang ini pada prinsipnya itu demi kemaslahatan bangsa Indonesia. Artinya dari BPN dipastikan tidak ada aksi massa yang akan menyertai sidang Mahkamah Konstitusi dari tanggal 14 sampai tanggal 28? Kalau itu tadi kan sudah jelas, semalam itu kemarin Pak Prabowo sudah sampaikan. Beliau meminta bahwa semua pendukungnya itu samina wa ata'na. Artinya bagaimana Mengikuti kemudian arahan beliau pemimpin. sudah mengimbau bahwa para pendukungnya itu tidak datang. Kita mempercayakan sepenuhnya bahwa kami masih yakin dan percaya terhadap nurani 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang ada di sana. Oke. Kita akan coba melihat dan insya Allah soal putusannya nanti kita serahkan. Apapun yang terbaik buat bangsa ya itulah yang menjadi keputusan. Apa sebenarnya yang jadi latar belakang Pak Prabowo kemudian berpidato? Karena kalau kita lihat series pidato-pidato atau pernyataan Pak Prabowo kan pada awalnya sangat yakin, sangat bakal menang dari kecurangan dan lain sebagainya. Tapi kemudian pada saat kemarin kemudian toningnya agak turun. Kan saya rasa bukan soal naik turunnya ini tone ini. Ini soal mekanisme. Bukan berarti bahwa dengan bahasa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kami menyatakan bahwa TKN akan menang. Kan nggak ada pernyataan seperti itu. Kita yakin Mahkamah Konstitusi 9 hakim agung, Mahkamah Konstitusi itu mempunyai nurani dan akan memutuskan yang seadil-adilnya. Nah, oleh karena itu mekanisme inilah yang akan kita tempuh. Kita yakin dan percaya. Dan pernyataan-pernyataan dari Mahkamah Konstitusi, beberapa hakim termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada yang bisa menekan hakim MK itu kan merupakan sebuah jaminan yang baik dalam kita bernegara dan berbangsa. Nah, oleh karena itu ini menjadi pelajaran buat kita semua, adik-adik semua ini bagaimana ternyata berdemokrasi itu indah. Soal ada dinamika letupan itu biasa. Kalau kemudian dia datar itu juga tidak memberikan efek yang akhirnya nanti tonnya semua sama. Tetapi intinya satu, bahwa tidak boleh kemudian dengan pemilu yang kita laksanakan ini akan memecah belah kita. Tidak boleh NKRI itu ada mati. Bung Joni Plate, kalau Bung Joni lihat tentunya dari perspektifnya Pak Jokowi Ma'ruf, apakah pidato Pak Prabowo dengan toning yang menyejukkan ini sebagai sebuah respon dari pernyataan Pak Wiranto atau memang itu harus diungkapkan oleh Pak Prabowo menjelang sidang Mahkamah Konstitusi? Yang pertama ya pasti bahwa kami menyambut baik sekali pernyataan Pak Prabowo itu yang mengajak bahwa ini semua marilah kita tempuh di jalur konstitusi dengan mekanisme yang ada di situ. Ini sejalan betul dengan apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi juga yang dari awal melihat bahwa mekanisme prosedural
hukum itu harus ditempuh. Namun saat ini yang harus diperhatikan adalah Pak Prabowo yang sudah memberikan pesan yang begitu kuat kepada kelompoknya, kita sebut saja begitu ya, pendukung-pendukungnya, apakah itu akan secara konsisten diikuti oleh para pendukungnya? Diikuti. Ini tantangan yang besar, ya, bahwa apa yang diharapkan itu terwujud di dalam sikap-sikap. Karena belum apa-apa saya membaca bahwa ada penolakan dari beberapa subkelompok di situ yang tetap akan melakukan itu. Jadi itu tantangan yang besar. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini harus direspons juga secara tegas ya, dan komitmen yang konsisten oleh elit-elit politik di lingkungannya. Maksudnya apa? Semua tim di BPN dan partai-partai pengusungnya untuk memberikan pesan yang sama kepada para pendukung dan pengikutnya sehingga ini tidak terjadi. Kenapa? Yang terjadi saat ini itu ada tiga bahagian penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama bahagian hukum. Ya, apa yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi tentu harus mengacu kepada seluruh ya tatanan hukum yang ada, dan hukum yang ada khususnya di Undang-Undang Pemilu ya sudah mengatur pembatasan kewenangan MK. Ya, karena sudah dibatasi kewenangannya, itulah yang akan dilakukan. Oke, kalau kembali kepada pidatonya Pak Wiranto agar mencegah ada mobilisasi massa masuk Jakarta, apakah ini juga bentuk sebuah antisipasi pemerintah untuk mencegah tidak terjadi kerusuhan seperti 21-22 Mei? Itulah yang saya maksudkan. Ada tiga. Yang kedua adalah politik. Politik dari yang ingin untuk memenangkan kontestasi pilpres. Itu juga normal dalam demokrasi. Ya, hukum dan politik. Nah, yang ketiga ini yang harus diperhatikan. Yang politik juga yang belum tentu sejalan dengan kepentingan kelompok kontestannya. Yang harus kita jaga, jangan sampai ini ditumpangi oleh kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang menentang demokrasi yang sedang berjalan, yang menentang kemajuan Indonesia, yang ingin merubah dasar negara, yang ingin merubah bentuk negara, yang menumpang di situasi itu yang harus dicegah, sehingga proses MK akan berjalan sebagaimana mekanisme di MK, tetapi proses politik juga berjalan dalam suasana yang dinamis yang dimaksudkan tadi. Jangan sampai dinamisnya justru kerusuhan dianggap sebagai dinamis, ya. Korban nyawa dianggap sebagai dinamis. Itu tidak boleh, itu harus dicegah bersama-sama. Saya kira itu konteks yang diharapkan oleh Pak Jokowi, Pak Wiranto, dan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Oke, baik. Usman, saya kembali. Anda sebagai eksekutif director di Amnesty yang juga pejuang civil liberties, kebebasan sipil, apa yang dilakukan oleh Pak Wiranto untuk mencegah mobilisasi massa masuk Jakarta menjelang sidang MK sebagai sebuah wujud pengekangan kebebasan sipil atau tetap untuk menjaga ketertiban sosial yang ada di Jakarta? Ya, dalam pandangan saya, pernyataan Menko Polhukam masih bersifat himbauan. Begitu pula juga dari pernyataan Pak Prabowo. Itu semuanya bersifat himbauan. Nah, perspektif hak asasi manusia di dalam pemilihan umum itu mewajibkan negara untuk menjamin warga negaranya berekspresi, berkumpul, atau berserikat, mendirikan partai politik, atau memobilisasi diri untuk ikut di dalam urusan-urusan kepentingan publik. Nah, seandainya ekspresi-ekspresi itu misalnya dilarang, mungkin muncul pertanyaan, apakah itu merupakan pengekangan terhadap kebebasan sipil atau tidak. Nah, yang kedua yang saya kira harus dijelaskan, apakah himbauan itu juga diikuti dengan tindakan hukum yang memastikan bahwa setiap aktor atau pelaku yang telah menyulut kekerasan di dalam demonstrasi beberapa waktu yang lalu, ya, itu benar-benar dibawa ke proses hukum secara adil, sehingga pemerintah dan negara itu bisa menjamin setiap kali ada mobilisasi lanjutan misalnya, itu bisa berlangsung secara damai. Jadi sebenarnya yang harus dilarang adalah mobilisasi yang menggunakan misalnya kekerasan atau penghasutan melakukan kekerasan atau menganjurkan kebencian berdasarkan agama, identitas. Artinya menurut lainnya. Anda bahwa kalaupun ada kelompok-kelompok masyarakat yang disebut oleh Bang Joni Plate akan datang ke Mahkamah Konstitusi, tetap harus diberikan ruang untuk kebebasan berekspresi. Harus diberikan ruang, harus dijamin bahwa mereka bisa menyampaikan pendapatnya, menunjukkan ekspresinya. Kalau mereka misalnya di dalamnya terdapat orang-orang yang melakukan kekerasan, entah itu merusak areal Mahkamah Konstitusi, itu persoalan pelanggaran hukum yang harus ditindak oleh aparat penegak hukum gitu. Tetapi tidak bisa digeneralisir bahwa setiap orang atau kelompok yang ingin memobilisasi ke Jakarta atau misalnya ke Mahkamah Konstitusi harus dilarang semuanya tanpa dasar yang
kuat. Gitu. Kalau Anda baca dari pidato Pak Prabowo apa sebetulnya? Sebuah upaya betul-betul imbauan kepada pendukungnya untuk tidak datang, atau sejak awal mengatakan saya udah nggak ikut-ikut lagi loh. Kalaupun ada itu bukan tanggung jawab saya, atau seperti apa? Bisa pertama dalam pengertian memang upaya untuk melunakkan kemungkinan masa pendukungnya yang katakanlah bersikeras untuk menekan. Kan kadang-kadang ada mobilisasi yang memang berusaha untuk mempengaruhi pendapat di dalam MK. Pengadilan misalnya. Bisa saja seperti itu, bisa juga itu merupakan reaksi tidak langsung atau tersirat dalam proses hubungan elit, antar elit yang sekarang ini sedang menuju semacam konsesi. Saya baca di Jakarta Post hari ini misalnya Pak Jokowi dalam wawancara dengan Jakarta Post menyatakan dan sudah menawarkan kepada pihak Pak Prabowo untuk katakanlah berkoalisi dan bahkan sudah disebutkan beberapa post kementerian. Dalam perspektif HAM, bagi saya yang paling penting orang-orang yang menjadi korban kekerasan atau tewas itu harus mendapatkan keadilan. Gitu. Oke, saya minta pandangan Ahmad Basara. Apakah ini sebuah negosiasi elit yang kemudian sudah tercapai sehingga kemudian Pak Prabowo pun kemudian lebih toningnya lebih sejuk, lebih tidak perlu datang ke MK, kita percayakan kepada 9 hakim konstitusi, atau apa yang sedang terjadi? Kalau mengenai posisi kerjasama politik pasca Pilpres, memang sebenarnya kalau dalam desain ketatanegaraan kita, koalisi Pilpres itu dikenal sebelum Pilpres. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar kita mengatakan pasangan calon presiden diajukan oleh partai dan gabungan partai diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum. Artinya koalisi Pilpres itu sebenarnya dia berlangsung pada saat Pilpres itu berlangsung. Setelah Pilpres itu selesai, itu masuk fase yang lain lagi, di mana presiden terpilih, kemudian setelah dia dilantik, dia menjadi kepala pemerintahan, menjadi kepala negara, dan di dalamnya, di dalam tangannya, di dalam kekuasaannya itu melekat hak prerogatif. Hak prerogatif terutama untuk menyusun kabinet. Nah, kalau yang ditanyakan adalah kaitan dengan kerjasama politik seperti tadi disampaikan oleh Bung Usman, disampaikan oleh Pak Prabowo dalam sebuah berita di Surat Kabar Nasional Jakarta, saya kira kami dari partai koalisi belum sampai ke tahap sana pembicaraannya. Tetapi kami yakini juga bahwa Pak Jokowi memang memiliki wewenang untuk itu. Pertanyaan saya adalah apakah negosiasi pada level elit ini sudah mencapai kesepakatan sehingga semuanya berkomitmen bahwa pertarungan sengketa Pilpres biarkanlah selesaikan oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, sebenarnya bangsa Indonesia khususnya di era reformasi ini kan kita sudah pemilu yang kelima. Berbagai macam dinamika politik pada proses pasca Pilpres itu sudah sering kami lalui. Di 2009 dengan partainya Mas Supratman, PDI Perjuangan bersama-sama mengusung Bu Mega dengan Pak Prabowo. Lalu kemudian pada episode Pilpres berikutnya kami berpisah. Itu hal yang biasa. Dan secara personal hubungan saya dengan Bung Supratman dan teman-teman Partai Demokrat lainnya, Bung Plate dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Begitu. Jadi oleh karena itu menurut saya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, ini mumpung malam masih dalam suasana bulan Syawal ya, kami berpikir positif ya terhadap apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa barangkali setelah berbagai macam dinamika yang dilalui, terjadi tragedi tanggal 22 Mei yang ternyata hanya merugikan rakyat banyak, kemudian Pak Prabowo menempuh jalan yang saya kira harus kita apresiasi, yaitu jalan konstitusional dan sama-sama menunggu proses perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Karena saya kira Pak Prabowo, Pak Andi Aktas tahu persis bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah satu lembaga peradilan yang merdeka, yang bebas dari tekanan apapun. Kalaupun ada masa yang dikerahkan, masa itu tidak akan mempengaruhi 9 hakim konstitusi yang akan tidak akan memutuskan. Saya akan minta pandangan Prof. Maurar Sihaan soal apakah memang tekanan massa akan bisa berpengaruh kepada 9 hakim konstitusi, dan termasuk juga langkah hukum terakhir yang dilakukan oleh Bambang Wijoyanto mengajukan revisi perbaikan gugatan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.